Halo guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kembali lagi dengan saya Siti Amina dengan video yang kedua nih, atau materi yang kedua. Baik, dalam video ini itu saya akan membawakan topik yang sangat menarik dan relevan dengan perkembangan dalam keuangan kita nih teman-teman. Sampai bisa dikatakan sangat menarik dan relevan dengan perkembangan dunia keuangan kita. Oke, baik, ikuti saya terus karena saya akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat relevan nih dengan perkembangan dunia keuangan kita, yaitu tentang praktik perbankan syariah di Indonesia, yang dimana di dalamnya itu terdapat tantangan dan peluang. Baik teman-teman, kenapa saya bilang tema ini sangat penting? Karena sistem keuangan syariah ini tuh bukan hanya menjadi alternatif, tetapi sudah menjadi bagian dari perekonomian nasional gitu. Terus perbankan syariah ini juga tuh tumbuh bukan hanya semata-mata karena faktor agama, tetapi juga tuh karena menawarkan nilai universal, yang dimana di dalamnya itu terdapat keadilan, transparansi, dan keberlanjutan gitu. Terus teman-teman, melalui pembahasan ini itu saya Siti Amina akan mengajak kita semua itu melihat bagaimana perbankan syariah ini tumbuh di Indonesia dan apa tantangan yang dihadapinya. Terus peluang apa yang bisa dimanfaatkan dan bagaimana peran kita sebagai generasi muda itu dalam mendukung perkembangannya gitu teman-teman. Tunggu sebentar teman-teman, saya sedikit nervous jadi saya ambil nafas dulu. Maaf. Jadi perbankan syariah Indonesia itu berkembang sangat cepat dalam 10 tahun terakhir ini. Kalau dulu kan hanya dikenal oleh sebagian masyarakat ya. Tapi kini tuh semua semua bank besar itu memiliki unit usaha syariah. Bahkan sudah ada yang namanya Bank Syariah Indonesia atau dikenal BSI ya. Ya kebanyakan orang bilangnya BSI singkat aja ya. Tapi jadi BSI itu hasil dari penggabungan beberapa bank syariah besar gitu teman-teman. Terus perlu teman-teman ketahui bahwa perkembangan ini itu tidak terjadi begitu saja. Ada beberapa faktor pendorong gitu. Jadi faktor pendorongnya tuh ada yang mendorongnya itu ada meningkatnya kesadaran masyarakat muslim terhadap pentingnya keuangan halal gitu. Terus keuangan halal yang dibilang keuangan halal tuh kayak tidak ada riba di dalamnya, tidak ada spekulasi, tidak ada garar gitu kan. Terus dukungan pemerintah, dan ada juga faktor pendukung lainnya yaitu dukungan pemerintah dan otoritas jasa keuangan atau OJK ya. Yang semakin serius membangun ekosistem keuangan syariah gitu. Terus faktor pendorong lainnya tuh ada perkembangan teknologi digital yang membuat layanan perbankan syariah itu semakin mudah diakses oleh siapa saja gitu. Namun teman-teman, di balik pertumbuhan itu tentu ada tantangan besar kita ya, tantangan besar gitu kan. Terus kita tuh akan lihat satu persatu agar kita memahami peta lengkapnya gitu. Baik, sebelum masuk ke tantangan nih, kita masuk dulu ke sejarah perbankan syariah. Nah, perlu teman-teman ketahui sejarah perbankan syariah di Indonesia itu. Jadi teman-teman, perjalanan perbankan syariah di Indonesia itu dimulai pada tahun 1992 ya. Ketika berdirinya Bank Muamalat di Indonesia atau BMI ya.
Biasanya orang tahu Bank Muamalat Indonesia, tapi sedikit orang yang tahu BMI ya, teman-teman, sebagai bank syariah pertama. Jadi BMI ini bank syariah pertama, teman-teman. Terus pada masa itu tuh apa ya, dukungan regulasi itu masih terbatas dan masyarakat itu belum banyak memahami konsep bank tanpa bunga gitu. Namun nih teman-teman, bank muamalat itu tuh berhasil menjadi apa ya, pelopor dan membuka jalan bagi tumbuhnya lembaga keuangan syariah lainnya gitu teman-teman. Dan apa ya, setelah setelah krisis ekonomi di tahun 1998, pemerintah itu mulai memberi perhatian lebih besar pada sistem keuangan alternatif yang lebih stabil dan apa ya, dan etis gitu, termasuk sistem syariah. Jadi seiring berjalannya waktu itu berdirilah banyak unit usaha syariah dari bank-bank konvensional gitu teman-teman. Dan puncaknya itu adalah apa ya, ketika pemerintah melakukan merger antara apa ya, antara tiga bank gitu, antara tiga bank syariah itu yang memiliki BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia terus pada tahun 2021 yang lalu. Langkah ini itu teman-teman menjadi tonggak sejarah bank karena memperkuat posisi perbankan syariah di kancah nasional, maupun global teman-teman. Maaf lagi teman-teman, saya sedikit nervous. Baik, terus saya masuk langsung saja ke prinsip dasar perbankan syariah ya. Prinsip dasar perbankan syariah itu sudah saya bahas kemarin di materi kemarin atau video yang pertama ya. Jadi perbankan syariah itu tuh ya, sudah teman-teman ketahui bahwa perbankan syariah itu berbeda dengan bank konvensional, bukan karena labelnya saja, tetapi karena apa ya, prinsip yang digunakan itu ada 3 prinsip utama. Ya, pastinya ada larangan riba ya, yang sudah saya jelaskan kemarin juga, bahwa riba itu berarti tambahan atau bunga yang bersifat tidak adil. Dalam apa ya, tambahan atau bunga itu dalam pinjaman uang gitu. Terus di dalam Islam juga riba itu dilarang. Iya, sudah saya jelaskan kemarin. Karena riba itu apa? Merugikan salah satu pihak, atau sebagai gantinya tuh bank syariah itu menggunakan sistem bagi hasil. Jadi keuntungan dan risiko itu dibagi menjadi antara bank dan nasabah gitu. Dibagi bersama itu antara bank dan nasabah gitu teman-teman. Maaf. Terus ada larangan garar ya. Sudah saya jelaskan juga kemarin, garar itu tidak jelasan ya teman-teman. Baik, setiap transaksi itu harus jelas teman-teman, baik objek, waktu maupun nilai akadnya itu. Misalnya tuh kontrak jual beli ya, tidak boleh mengandung unsur spekulasi atau penipuan gitu. Terus ada juga larangan mesir. Nah, ini prinsip yang terakhir ya. Mesir itu tuh perjudian, sudah saya jelaskan juga kemarin, perjudian atau spekulasi berlebihan. Nah, semua bentuk transaksi yang sifatnya untung apa ya? Semua bentuk transaksi yang sifatnya untung-untungan itu dilarang, teman-teman ya, dalam keuangan syariah. Baik, teman-teman, selain 3 larangan tadi itu ada prinsip keadilan dan keberkahan. Artinya, kegiatan perbankan itu tidak hanya mengejar profit atau keuntungan ya, profit ini keuntungan, tetapi juga nilai sosial. Misalnya tuh apa ya, pembiayaan untuk UMKM gitu, pertanian atau usaha kecil yang produktif dan halal gitu teman-teman. Itu saja pembahasan prinsip. Saya akan masuk ke tantangan nih ya, tantangan regulasi. Baik, salah satu tantangan besar dalam apa ya, perkembangan perbankan syariah ini tuh adalah regulasi teman-teman. Yang dimana meskipun sudah ada undang-undang perbankan syariah, namun masih banyak aturan apa ya, masih banyak aturan-aturan yang belum sepenuhnya mendukung apa ya, karakteristik unik sistem syariah gitu. Sebagian peraturan itu masih mengikuti pola bank konvensional teman-teman, sehingga apa ya, ruang inovasi syariah itu kadang terbatas gitu. Contohnya tuh kayak, saya bisa berikan contoh. Baik, contohnya tuh kayak
perlakuan akuntansi dan perpajakan itu untuk akad syariah kadang belum spesifik. Padahal transaksi syariah itu punya apa ya? Punya struktur yang berbeda. Seperti akad murabahah yang sudah saya bahas kemarin ya. Akad murabahah, terus mudharabah dan izarah ya. Jadi dukungan dari pemerintah dan lembaga pengawas itu sangat dibutuhkan teman-teman agar bank syariah itu dapat berkembang dengan iklim yang sehat, adil dan kompetitif gitu. Baik, ya, itu apa? Itulah pembahasan saya tentang apa ya tantangan regulasi ya. Terus saya masuk ke persaingan dengan bank konvensional nih. Wah, menarik ya persaingan dengan bank konvensional. Baik. Ini tuh masih termasuk yang tantangan ya. Jadi tantangan ini tuh masih masuk yang tantangan ya. Jadi tantangan ini tuh tentang persaingan dengan bank ya, bank konvensional. Baik. Saat ini tuh apa ya? Nasabah itu memiliki banyak pilihan. Bank konvensional itu unggul, sangat unggul dari sisi jaringan, modal besar, terus layanan digital yang lebih apa ya? Bisa dibilang lebih apa ya? Matang gitu ya. Namun, masalah utama itu justru ada pada apa ya? Masalah utama itu justru ada pada pemahaman masyarakat gitu. Jadi masih banyak yang belum tahu apa ya perbedaan nyata antara produk syariah dan konvensional. Nah, bahkan sebagian apa ya? Bahkan sebagian beranggapan bahwa bank syariah ini sama saja hanya diganti dengan nama. Ya, hanya diganti dengan nama. Selain itu tuh tingkat kepercayaan itu terhadap bank syariah itu perlu terus ditingkatkan, teman-teman. Caranya gimana? Caranya itu melalui edukasi, terus promosi dan transparansi gitu. Misalnya tuh apa ya? Contoh, misalnya tuh menjelaskan secara terbuka bagaimana sistem bagi hasil itu bekerja dan apa manfaatnya itu dibanding dengan bunga tetap gitu. Baik, peluang besar. Saya masuk ke peluang besar ya. Peluang besar. Sekarang itu kita masuk ke sisi yang lebih positif ya teman-teman, yaitu peluang besar. Ya, peluang besar ini ya lebih positif teman-teman. Jadi di Indonesia itu memiliki populasi muslim terbesar di dunia ya. Lebih dari berapa ya 230 juta jiwa. Ya, ini itu adalah pasar yang luar biasa besar gitu teman-teman. Jadi kesadaran masyarakat terhadap keuangan halal itu juga semakin meningkat gitu. Jadi di sini tuh banyak generasi muda mulai membeli produk syariah bukan hanya karena agama, tapi karena ingin apa ya sistem keuangan yang etis dan adil gitu. Selain itu apa ya? Selain itu pasar global itu juga sedang menuju ke arah ethical finance dan apa ya sustainable finance gitu. Jadi dua konsep yang sejalan dengan prinsip syariah ya, dua konsep yang sejalan dengan prinsip syariah gitu. Jadi sebenarnya perbankan syariah ini tuh bukan hanya relevan untuk umat Islam, tetapi juga untuk siapapun yang peduli pada keadilan dan keberlanjutan gitu, teman-teman. Baik. Mohon maaf. Saya akan masuk lagi ke inovasi produk dan teknologi untuk memanfaatkan peluang itu. Maaf, saya akan masuk ke inovasi produk dan teknologi. Dan teman-teman, untuk memanfaatkan peluang itu tuh bank syariah itu harus terus berinovasi gitu. Jadi beberapa contoh inovasi yang sudah muncul tuh apa saja ya? Fintech syariah ya sudah saya jelaskan kemarin ya. Fintech syariah itu seperti platform investasi dan pembiayaan digital halal gitu. Jadi terus ada produk tabungan haji dan umrah digital gitu. Terus ada pembiayaan mikro syariah untuk UMKM gitu, dan integrasi antara mobile banking syariah dan e-wallet gitu.
teman-teman, teknologi digital itu juga membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi itu. Terus uh, melalui apa ya, aplikasi mobil. Ya, terus melalui aplikasi mobil banking itu nasabah bisa mengetahui akad yang digunakan, terus ada nisbah bagi ya, nasabah bisa mengetahui akad yang digunakan, nisbah bagi hasil, bahkan apa ya, tujuan sosial dari investasi mereka gitu. Ini tuh menjawab kebutuhan masyarakat modern yang ingin layanan cepat tapi tepat layanan cepat tetapi tetap sesuai syariah gitu, teman-teman. Terus ada nih tantangan selanjutnya, teman-teman, yaitu sumber daya manusia. Tantangan sumber daya manusia ya. Namun semua itu tuh tidak akan berjalan tanpa dukungan sumber daya manusia yang kompeten gitu, teman-teman. Masih banyak tuh Bang Saria yang kesulitan tuh mencari karyawan yang apa ya, memahami memahami prinsip syariah secara mendalam gitu, teman-teman. Secara mendalam tuh maksudnya tidak hanya dari sisi hukum Islam, tapi juga dari sisi manajemen dan keuangan modern gitu. Dan untuk itu perlu sinergi antara lembaga pendidikan dan industri ya, lembaga keinginan industri itu. Program studi ekonomi syariah ini juga tuh enggak ya, pendidikan dan industri, terus program studi ekonomi syariah, pelatihan bankir syariah, terus hingga sertifikasi DSN MOI menjadi langkah penting agar SDM kita itu tidak hanya paham teori tetapi siap praktik di lapangan gitu, teman-teman. Baik, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Sebagai penutup, kita bisa simpulkan bahwa perbankan syariah di Indonesia ini tuh memiliki potensi memiliki potensi luar biasa gitu, besar. Memiliki potensi luar biasa besar gitu kan. Jadi tetapi juga menghadapi tantangan kompleks gitu. Seperti regulasi, edukasi masyarakat, SDM dan inovasi itu menjadi kunci utama keberhasilannya gitu, teman-teman. Jadi jika semua pihak berperan, seperti pemerintah, lembaga pendidikan gitu kan, dan masyarakat, maka perbankan syariah ini tuh akan menjadi pilar penting dalam mewujudkan ekonomi nasional yang adil dan beretika dan berkelanjutan gitu, teman-teman. Jadi saya minta teman-teman, mari kita dukung pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya untuk menguntungkan secara materi gitu, tetapi juga membawa keberkahan bagi kita semua ya, atau bagi semua pihak gitu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, teman-teman. Akhir kata tuh saya ucapkan terima kasih yang telah menyimak video ini. Semoga video ini tuh bisa bermanfaat, atau pembahasan atau penjelasan dari saya ini bisa bermanfaat. Maaf, saya juga masih belajar atau baru belajar. Semoga kita sama-sama bisa belajar. Jangan lupa untuk like, ini komen, dan subscribe, teman-teman. Terus nantikan lagi video-video saya yang selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.